Oke, sudah kelihatan enggak ini? Sekarang gimana? Sudah terlihat? Bisa dibaca ya, tapi mungkin oke, lebih jelas ya. Oke, lumayan. Ya, tapi sebetulnya ini kurang begitu oke sih kalau saya bilang. Tapi tidak apa-apa, saya masih bisa lihat. Kalau tadi saya tidak bisa lihat juga, susah. Oke, ini masih bisa saya geser lagi nih. Oke ya. Jadi tadi saya bisa ya. Ya tidak apa-apa, agak sama-sama tidak apa-apa. Nanti ini akan saya posting di Facebook. Jadi ini bisa dipakai buat belajar ya. Oke, nanti saya sudah sampaikan bahwa secara umum materi modul pertama ini pemasaran strategik itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah ini strategi bisnis, yang ini melingkupi konsep dan perkembangan manajemen. Kemudian bagian yang kedua adalah strategi pemasaran, konsep dan perkembangannya ya, sebelah sini ya. Oke, saya akan masuk ke ini, ke strategi bisnis, konsep dan perkembangan manajemen. Yang pertama adalah mengenai pengertian. Nah, pengertian dari pengertian dari pemasaran strategik itu apa? Ya, kita bisa buat catatan seperti ini. Tidak perlu Anda tulis lengkap pengertiannya apa, tinggal Anda ambil kata kuncinya saja. Misal ini saya tulis ini, proses pengembangan strategi didorong pasar, dinamis lingkungan bisnis, nilai pelanggan superior. Nah, dengan pengertian ini kemudian kita bisa rangkai kata-kata sendiri. Misalnya gini, strategi pemasaran strategik adalah sebuah proses pengembangan strategik yang didorong oleh pasar, di mana dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang dinamis atau selalu berubah, dan keinginan perusahaan untuk memberikan atau menyampaikan nilai pelanggan yang paling baik atau superior. Nah, ini bentuk seperti ini kan gampang kan kita pakai untuk belajar. Nah, itu pengertiannya ya, pengertian dari pemasaran strategik. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, yang kemudian jenis strategi organisasi. Oh ya, untuk membuat mind map Anda bisa juga menyingkat-nyingkat, nggak masalah, asalkan Anda ngerti maksudnya apa. Seperti ini ya, saya singkat jenis SORG, itu saya tahu artinya, yaitu adalah jenis strategi organisasi. Jadi strategi organisasi itu ada beberapa macam. Yang pertama menurut RC itu sorry saya lupa. RC itu RC itu Robbins and Coulter, dia seorang ahli ini ya, ahli manajemen. Beliau menyampaikan ada 3 strategi dalam organisasi, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis atau nama lainnya adalah strategi bersaing, dan kemudian ada yang ketiga adalah strategi fungsional, di mana strategi korporasi itu artinya apa? Strategi yang membahas tentang bisnis apa sih yang mau dijalankan oleh sebuah perusahaan. Kemudian untuk yang kedua adalah strategi bisnis atau nama lainnya adalah strategi bersaing. Ini apa artinya? Ini adalah strategi organisasi yang fokus pada bagaimana organisasi akan bersaing di setiap bisnisnya. Jadi ini saya tulis di sini bagaimana bersaing ya. Dan yang ketiga adalah strategi fungsional. Ini terkait dengan strategi yang dilakukan setiap departemen untuk mendukung strategi bisnis. Ini saya singkat seperti ini ya. Nah, kemudian jenis yang secara umum, jenis strategi organisasi secara umum itu ada 2 macam, yaitu adalah strategi korporasi dan strategi bisnis. Nah, strategi korporasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu strategi bertumbuh atau growth strategi, kemudian ada juga strategi stabilitas atau stability strategi, yang ketiga adalah strategi pembaharuan atau renewal. Nah, strategi pembaruan atau renewal ini dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama menurut Robert and Coulter, yaitu ada 2, retrenchment, dan yang kedua adalah
turnaround ya, turnaround strategi. Nah, menurut ahli lain yaitu Porter, melalui yang dinamakan strategi bersaing itu dibedakan menjadi 3, yaitu strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan ke ini, ke perkembangan apa ini, teori manajemen utama. Ini saya singkat perkembangan TMNJM utama. Ini artinya perkembangan teori manajemen utama, maaf. Oke, ya saya lanjutkan ya. Oke, jadi perkembangan teori manajemen itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya perkembangannya. Jadi kita akan bahas ini sekilas saja secara cepat. Kemudian berikutnya yang masih itu ya, masih di ini strategi bisnis, yaitu ini kecenderungan pilihan, kecenderungan apa nih? Apa enggak boleh juga. Nah, kecenderungan perkembangan konsep-konsep dan praktek-praktek manajemen sekarang. Jadi ada beberapa kecenderungan yang misalnya ini customer service management, inovasi, globalisasi, dan lain-lain. Oke, nggak masalah Mbak Yusni. Pokoknya, jadi sebetulnya mind map ini nanti Anda pakai sendiri. Fungsinya adalah nanti Anda akan pakai sendiri untuk belajar. Pada mungkin nanti final test ya, Anda bisa pakai ini untuk belajar. Ya, saya lanjutkan. Oke, kemudian ini berikutnya adalah membahas tentang competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, ini dibahas tentang ini, dibahas tentang menurut Robin and Coulter ada, kemudian menurut beberapa ahli, menurut Fahmy Smithy, kemudian menurut ini McGrath, ada beberapa macam teori yang disampaikan oleh ahli-ahli ini ya. Oke. Itu ya bagian A. Kemudian saya lanjutkan ke bagian B, yaitu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini yang pertama akan membahas tentang konsep ya, konsep tentang strategi pemasaran. Nah, dalam konsep ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan orientasinya, dan yang kedua adalah mutakhir, yang paling mutakhir, konsep yang paling mutakhir. Nah, konsep berdasarkan orientasinya itu ada 5 macam. Yang pertama konsep produk, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial atau konsep pemasaran bernuansa sosial. Nah, untuk konsep yang paling mutakhir, yang paling baru itu adalah CRM. CRM itu apa? Customer Relationship Management. Nah, itu ya. Kemudian hal kedua terkait dengan strategi pemasaran adalah pentingnya atau manfaat dari strategi pemasaran. Misalnya ini ya, tidak terbaca lagi. Pertama, pentingnya yang pertama adalah ya, kalau Anda Anda bawa modul, silakan modulnya juga boleh dibuka ya. Di sama-sama nanti kita. Bagian B, ini ya. Oke, ya misalnya pertama pentingnya strategi itu yang pertama membantu mengidentifikasi sumber-sumber keunggulan bersaing. Kemudian membantu pengembangan bisnis, membantu mengembangkan spesialisasi dan lain sebagainya. Itu pentingnya dari strategi pemasaran. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke proses.
Nah, dalam membuat strategi pemasaran itu ada prosesnya, ya. Proses yang pertama kita perlu melakukan ini, analisis situasi, ya. Kemudian proses yang kedua kita ini melakukan penetapan strategi pemasaran. Proses yang ketiga adalah melakukan pengembangan program, dan proses yang keempat kita melakukan pelaksanaan, ya, pelaksanaannya seperti apa. Nah, untuk analisis situasi itu ada dua macam, ada analisis situasi internal dan analisis situasi eksternal. Nah, internal ini maksudnya internal perusahaan, misalnya apa? Misalnya penjualan, kemudian analisis pangsa pasarnya seperti apa, sumber daya perusahaannya seperti apa, keuangannya bagaimana, ya, SDM-nya, manajemennya. Nah, itu internal. Nah, kemudian ada yang kedua adalah analisis situasi eksternal, misalnya apa? Pasar, persaingan, hubungan dengan supplier, kemudian kondisi ekonomi sebuah negara, sosial budaya hukum. Nah, itu perlu dilakukan. Itu langkah pertama, ya, dalam membuat strategi pemasaran itu kita melakukan analisis situasi. Nah, tahap berikutnya adalah kita melakukan penetapan strategi pemasaran. Nah, dalam penetapan strategi pemasaran itu kita ada istilah STP, ya. S-nya itu segmentasi, T-nya itu targeting, P-nya itu positioning, kemudian masuk ke ini, ke proses pemasarannya, ya. Oke, bentar. Ini hubungan pemasaran, dan berikutnya adalah planning new product atau perencanaan untuk membuat produk baru. Nah, ini termasuk dalam ini, ya, langkah kedua. Nah, berikutnya setelah itu kan melakukan pengembangan program dan pelaksanaan dan pengelolaan. Nah, kemudian perspektif atau orientasi pasar. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi fokus, ya, atau perspektif dalam melakukan atau melaksanakan strategi pemasaran. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Itu beberapa poin yang perlu diperhatikan. Kepuasan pelanggan, kemudian nilai pelanggan, migrasi nilai, market driven. Nah, itu, ya. Nah, kalau kita ngomong tentang migrasi nilai, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tingkat perekonomian yang berubah, jadi mungkin perekonomian lebih baik, gitu, ya. Nah, kemudian teknologi, perubahan teknologi, dan sosial budaya. Nah, ini mind map ini itu adalah rangkuman dari modul pertama. Nah, kalau kita punya mind map ini, enak kita belajarnya. Oh, gini, maksudnya seperti ini. Kita belajarnya seperti ini, gitu, ya. Wah, ini malah ngobrol tentang biskuit nih. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan enggak? Ini, ya, mengenai mind map. Sejauh ini ada pertanyaan enggak? Mbak Nurlela Feriati, ada pertanyaan enggak ini? Oke, untuk tugas pertama atau weekly-nya nanti gampang. Untuk nilai, pokoknya kalau sudah mengumpulkan, oke lah, saya kasih nilai yang maksimal, ya. Yang penting kedepannya bisa itu, ya, lebih baik lagi. Saya harapkan bisa dibuat ke JPG, ya. Nah, ini kurang lebih mind map tuh seperti ini. Yang saya pingin tuh Anda bisa membuat seperti ini, gitu, ya. Ya, saya pingin Anda seperti ini. Kemarin saya sempat lihat hasil punya siapa, ya, saya lupa. Sebetulnya sudah bagus, cuma masih acak-acakan. Ya, masih acak-acakan. Nah, kalau misal Anda lihat mind map saya ini, kira-kira Anda akan ngerti enggak maksudnya apa? Oh, ini modul ini membahas tentang ini. Ya, mungkin Anda akan lebih mudah memahami. Oh, ini, gitu, ya. Nanti coba nanti saya tunjukkan. Nah, nanti saya tunjukkan punya salah satu mahasiswa, ya kan? Saya tunjukkan salah satu punya mahasiswa. Anda lihat
pasti ada akan bingung sekali, ini maksudnya apa gitu ya.